واضح البرهان المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد, cinta yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus guru kita yang baru saja menyampaikan nasihat yang luar biasa, yaitu Habib Muhammad bin Husain Al-Attas. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan rohani beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau, Allah perkuat langkahan kaki beliau dalam berdakwah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya cinta yang saya muliakan Habib Bidin, saya cinta yang saya muliakan segenap para habaib, segenap pengurus Front Persaudaraan Islam, dan tidak saya sebutkan namanya satu persatu, beserta khususnya Sahibul Hajat, Sahibul Bait, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, saya ini 2 hari belum tidur. Jadi tolong jangan ribut. Kalau ada yang ngomong, kalau ada yang ribut, saya pulang. Saya orangnya hitam-hitam beribut. Tidak lihat kan ceramah saya di Tangerang waktu itu? Lagi ceramah, saya bilang jangan ngomong, ada yang ngomong, saya pulang beneran. Iya kan? Saya nggak peduli. Ada yang ngomong, saya pulang. Karena saya mau ngasih ilmu. Paham? Saya sebentar, karena itu udah asal dari tadi. Saya hanya sebentar dengarkan baik-baik yang saya sampaikan, walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat. Saudara-saudara, kita duduk pada sore hari yang mulia ini diundang oleh Sahibul Hajat. Untuk apa? Dalam rangka Wanibatul Urus, untuk mendoakan. Kita duduk di sini untuk mendoakan, yakni mempelai laki-laki dan perempuan yang menikah agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan kita duduk di sini, Sahibul Hajat menjadi wasilah, menjadi perantara, sebagaimana yang Habib Muhammad sampaikan tadi, menyampaikan perantara bagi kita untuk menggugurkan kewajiban, yaitu menuntut ilmu. Kita duduk di sini dapat barokah, barokah dari pernikahan, dapat barokah ngumpul sama ulama, sama ustadz, sama kiai, bisa ngumpul sama habaib, dapat barokah, dapat manfaat ilmu. Malil wasail hukmul magasib. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Maka apa-apa yang mendorong kita untuk menuntut ilmu, perkara tersebut pun hukumnya diwajibkan. Nah, Sahibul Hajat, Sahibul Bait, ya, menjadi sebab yang menggugurkan kewajiban kita untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, saya tanya, coba jamaah jawab. Nikah di bulan Syawal itu banyak nggak orang nikah bulan Syawal? Kenapa? Nggak tahu. Kenapa kok banyak orang nikah di bulan Syawal? Dianggap baik. Baik, apa ini? Kok nggak ada yang tahu? Kok bulan ini mulia? Dengarkan. Makanya perhatikan. Al-Imam Ibn Mandur dalam kitabnya Lisanul Arab. Ya. Kemudian Imam Abu Hayyan. Kemudian Imam Ibnu Sa'idi. Kemudian Imam Ibnu Khuruf. Beliau mengatakan Syawal itu diambil dari kata syalat an-naqatu bidhanabiha. Syalat an-naqatu bidhanabiha. Saya nggak ceramah, anggap aja saya lagi ngajar. Ayo semua bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Syawal. Ai.
An-naqatu bidana biha. Syawal itu artinya, maksudnya unta betina mengangkat ekornya. Jadi Syawal itu diambil dari kata syalat an-naqatu bidana biha. Unta betina mengangkat ekornya. Karena zaman dulu itu orang Arab jahiliyah itu gak punya tahun. Tahun itu adanya di zaman Khalifah Umar bin Khattab, yang dimana itu ketika itu istasyaru, beliau bermusyawarah dengan para sahabat, kemudian diambillah pendapat dari Imam Ali bin Abi Thalib. Qala Ali bin Abi Thalib, "Dhawu linnas," ya, letakkan bagi manusia tanggal, yakni ketika kita meninggalkan Madinatul Asnam ila Madinatul Iman. Letakkan bagi manusia tahun yang dimana pada tahun tersebut, ya, saat hari yang dimana kita pindah dari negeri berhala menuju negeri iman. Maksudnya yaitu Hijrah. Makanya dinamakan tahun Hijri. Jadi orang-orang Arab itu mereka tahu Syawal, Muharram, seperti Ramadan. Ramadan itu dari kata Ramadan yang artinya cuaca panas. Nah, Syawal diambil dari kata syalat an-naqatu bidana biha. Unta betina mengangkat ekor. Maksudnya apa? Maksudnya unta betina mengangkat ekor itu tanda nggak mau kawin. Jadi kalau unta jantan lagi nyamperin mau minta jatah ini unta jantannya, itu unta betina angkat ekornya kalau bulan Syawal. Kenapa? Tandanya dia tidak mau kawin. Nah, makanya itu menjadi tatoyur. Menjadi tatoyur. Tatoyur itu apa ya kalau bahasa ini? Bahasa sial. Menganggap sial karena sesuatu. Itu namanya tatoyur. Jadi orang Arab itu dulu mereka tidak mau menikahkan anak-anak perempuan dari bulan Syawal. Kenapa? Karena takut sial. Karena onta aja nggak mau kawin. Onta aja nggak mau nikah di bulan Syawal, nggak mau kawin, dia nggak mau bersetubuh. Jadi mereka nggak mau menikahi anak-anaknya. Takut apa? Takut nanti hubungan rumah tangganya rusak, nanti nggak bahagia, nanti nggak seneng. Nah, sehingga perkara-perkara tatoyur seperti itu dibantah, diputuskan, diberhentikan oleh Rasulullah dengan apa? Dengan menikahi Sayyidatuna Aisyah di bulan Syawal. Jadi banyak orang nikah bulan Syawal karena hukumnya sunnah. Remah gak tahu. Udah paham? Udah paham ya? Gak lama soalnya ini. Paham? Jadi Rasulullah yang menghentikan, dihentikan oleh Rasul. La thair, nggak ada burung. Kalau ada burung ngomong burung itu biasa burung ngoceh ini tengah malam tandanya ini bakal mati, nggak ada itu Rasulullah SAW. Maka itu tatoyur dari kata thair, tatoyur. Paham? Makanya kita duduk di sini untuk mendoakan bulan Syawal. Ya, di bulan Syawal yang penuh dengan kemuliaan, penuh keutamaan. Apalagi ini masih suasana Lebaran ya. Masih awal-awal Lebaran. Anak udah 5 tahun nggak ke Madura. 2018 anak mau ceramah ke Madura, ditahan di penjara. Bebas lagi 2020. Bebas 2020 diundang ke Madura. 3 hari lagi udah mau berangkat, ditahan lagi, dibawa ke Nusa Kambangan, nggak jadi lagi. Bebas kemarin, udah mau ke Madura, ditahan lagi kasus KM 50. Jadi Madura ini subhanallah, setiap mau ceramah ke Madura pasti di penjara dulu. Tapi orang Madura ini luar biasa, nggak ada kapok-kapoknya ngundang saya. Nah makanya karena semangat kalian, tekad kalian, karena kemauan kalian yang kuat menunggu selama 5 tahun, karena semangat, tekad, himmah yang kuat itulah menjadi sebab saya ada sekarang di hadapan kalian.
Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau lebaran, ya biasanya ngomongnya gimana? Minal aidin, izin, mohon maaf, lahir batin, sempurna sintunya, ya kan? Jadi memang itu momentum. Syawal, satu Syawal itu momentum. Akan tetapi jangan kalau mau minta maaf itu hanya satu Syawal saja. Namanya saling memaafkan itu tiap hari, tiap saat, tiap ada salah, tiap ada dosa, harus saling minta maaf dan memaaf. Jangan hanya nunggu pas Syawal aja baru lebaran. Lebaran baru saling minta maaf. Kenapa? Jangan sampai kita menjadi khasir, jangan sampai kita menjadi muflis, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi, orang-orang yang bangkrut. Siapa orang-orang yang rugi? Siapa orang-orang yang bangkrut? Qala Rasul atadaruna manil muflis. Rasulullah nanya kepada sahabat, wahai para sahabat, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Siapa orang-orang yang rugi? Sahabat berkata, ya Rasulullah, orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang gulung tikar. Maksudnya bangkrut dalam perdagangannya, tokonya bangkrut, modalnya habis. Kata Rasulullah, bukan. Orang yang rugi itu kelak di akhirat dia datang bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat, bawa pahala haji, bawa pahala sodako, bawa pahala ilmu, bawa pahala yang banyak. Pertanyaannya, kenapa ini orang datang bawa pahala banyak tapi kok jadi orang yang rugi? Ternyata ketika dia mau dimasukkan ke surga, datang satu orang, ya Allah, dulu ini orang dia pernah menfitnah saya. Akhirnya apa? Diambil pahalanya dia orang, dikasih kepada orang yang difitnah. Datang lagi, ya Allah, dulu dia pernah gibah saya, diambil pahalanya, dikasih. Ya Allah, dulu dia pernah bohongi saya, diambil pahalanya, dikasih. Ya Allah, dulu dia pernah mengadu domba saya, diambil pahalanya. Udah habis pahalanya, masih orang-orang masih berdatangan. Ya Allah, dulu dia pernah zolimi saya, dulu dia pernah ini, pernah ini, pernah ini. Dosa orang yang dizolimi diberikan kepada dia. Akhirnya yang awalnya datang bawa pahala yang banyak, habis semua amal pahalanya, tersisa dosa-dosa. Yang awalnya masuk surga, mau masuk surga, akhirnya Allah akan memasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena kalau udah sangkut paut sama manusia, ini lebih dahsyat. Dosa itu ada 3. Ada dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan kewajiban. Ada dosa yang berkaitan dengan yang kedua, dosa yang berkaitan dengan Allah dan berkaitan juga dengan manusia, seperti main judi, kan? Ada nggak mungkin kita main judi sendiri, kan? Main judi pasti ada orang lain, kan? Mabok, ada jual belinya sama orang. Jadi ada kaitan sama orang, ada kaitan juga sama Allah. Nah, kalau 2 dosa ini ente taubat sama Allah, Allah ampuni. Sebesar apapun dosa yang engkau lakukan, masih ada yang lebih besar. Apa? Pintu pengampunan Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nah, yang susah yang ketiga ini. Apa itu? Dosa yang tidak ada sangkutannya sama Allah, tetapi dosa yang berkaitan dengan sesama manusia. Kita zolimin orang, kita bohongi orang, ghibah orang, fitnah orang. Ya, ini kalau itu orang tidak memaafkan kita, maka Allah tidak bakal kasih maaf. Allah tidak bakal kasih maaf. Ini yang paling berat. Makanya saya katakan saling memaafkan itu bukan momennya itu, ya ini memang ada momentum tertentu, waktunya 1 Syawal, 2 Syawal sampai 15 hari lah, 15 Syawal. Tapi kalau bisa jadikan setiap hari, setiap waktu kita untuk mempererat silaturahmi dan saling memaaf. La yahillu lirajulin ayyahjura akhahu fawqa thalatha layalin. Tidak halal bagi seorang muslim laki-laki yang tidak menyapa sesama saudaranya di atas 3 hari 3 malam. Jadi batasnya kalau mau saling marah-marahan cuma 3 hari 3 malam. Di atas 3 hari 3 malam dua-duanya berdosa. Kalau 4 orang, 4-4-nya berdosa. Makanya saudara-saudara, tapi kalau kita sudah minta maaf, saya punya salah sama kamu, saya minta maaf, kau tidak maafkan, maka gugur kewajiban saya, Allah ampuni dosa saya. Paham?
Maka pada kesempatan yang mulia ini, saya Bahar bin Ali bin Smith ingin mengucapkan permohonan maaf. Saya minta maaf, minta ridho, minta ampun sama kalian semua yang hadir di sini ataupun yang tidak hadir. Saya minta ridho, minta maaf. Tolong dimaafkan kalau ada kesalahan-kesalahan saya, baik yang sengaja atau yang tidak sengaja, yang besar, yang kecil, yang tampak, yang tidak tampak. Kenapa? Karena saya takut nanti di akhirat kalian bakal tuntut saya di hadapan Allah dan di hadapan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau saya saja minta maaf kepada kalian, bagaimana sesama kalian gak mau saya minta maaf? Itu tadi saya ngasih contoh. Saya minta maaf sama kalian. Bahar bin Smith minta maaf sama kalian. Walaupun saya tidak ada salah, andaikan tidak ada salah sama kalian, maka bagaimana kalau sekalian sesama kalian punya salah? Paham nggak maksudnya? Kalau ente punya akal, ente paham itu. Paham? Nah, lebaran juga. Faizin minal aidin wal faizin. Faiz, apa artinya faizin? Faizin apa? Orang-orang yang juara, orang-orang yang menang. Makanya lebaran itu dinamakan Yaumul Fallah. Apa itu? Hari kemenangan. Loh, menang apa, Beb? Iya, kemenangan. Lebaran itu milik orang-orang yang menang. Menang apa? Menang melawan hawa nafsunya, menang melawan syahwatnya selama bulan Ramadan. Kenapa? Karena an-nafsu katifli an tuhmil husyab ba'ala hubbir radai wa in taftimhu yanfatini. Hawa nafsu syahwat bagaikan bayi yang menyusui. Kalau tidak disapih, sampai kapanpun itu bayi bakal menyusui. Jadi kalian semua itu adalah ibu. Hawa nafsu adalah anaknya. Maka jangan sampai kalian yang dikendalikan, kalian yang dikuasai oleh hawa nafsu. Harusnya kalian yang menguasai hawa nafsu. Nah, bulan Ramadan kemarin itu adalah Syahrul Harb, bulan peperangan. Perang melawan siapa? Perang melawan musuh terbesar, yaitu syahwat dan hawa nafsu. Maka orang yang menang adalah orang yang akalnya menjadi raja dan nafsunya menjadi budak. Tuba liman kana aqluhu amira wa hawahu asira, fawailun liman kana aqluhu asira wa hawahu amira. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang akalnya menjadi raja dan nafsunya menjadi budak, dan sungguh celaka bagi orang-orang yang akalnya menjadi budak sedangkan nafsunya menjadi raja. Saudara-saudara, malaikat itu punya akal, tidak punya nafsu. Kurang keras, tidak punya nafsu. Makanya malaikat yang pernah berbuat dosa, makanya malaikat selalu taat, makanya malaikat nggak pernah bermaksiat, nggak pernah membantah. Kenapa? Karena nggak punya nafsu. Yang kedua, binatang sebaliknya punya nafsu tapi tidak punya otak, punya akal nggak, Bu? Makanya kalau ada sapi, kalian punya sapi kan, Madura banyak daerah sapi kan. Nah, kalau sapi itu lagi makan rumput tetangga, biarin aja, dia nggak tahu, orang nggak punya akal kok. Kalau kucing lagi nyolong, dia mana tahu, nggak tahu kan, nggak punya akal dia nggak tahu mana benar mana salah, mana baik mana buruk. Binatang awaluhu turab wa akhiruhu turab, awalnya tanah kembali kepada tanah. Saya tanya, Allah bakal nanya nggak nanti ke binatang, ke anjing atau ke babi? Allah bakal nanya gini nggak di akhirat? Bakal diminta pertanggungjawaban nggak anjing sama babi? Bakal ditanya nggak sama Allah? Bakal hitung-hitungan nggak? Bakal ngelewatin jembatan Shiratal Mustaqim nggak? Ada hari pertimbangan nggak bagi mereka? Apakah Allah bakal tanya, anjing, babi, kenapa kau nggak sholat? Nanya gitu. Allah bakal tanya, woi anjing, babi, kenapa nggak puasa? Allah bakal tanya gitu. Woi anjing, babi, kenapa kau maling uang rakyat? Allah bakal nanya gitu. Woi anjing, babi, kenapa kau bohongin rakyat? Allah bakal tanya gitu. Woi anjing, babi, kenapa kau zolimi rakyat? Allah bakal tanya gitu. Woi anjing, babi, kenapa engkau bunuh 6 nyawa yang tidak bersalah, yang tidak berdosa? Allah bakal tanya gitu. Allah bakal tanya.
Hah? Woi anjing, woi babi, kenapa kau jual aset-aset negara? Allah bakal tanya gitu. Woi anjing, ada. Kan anjing apa babi binatang. Tidak ditanya sama Allah. Ya apa Ustaz? Ditanya nggak? Woi anjing, woi babi, kenapa engkau berpihak kepada asing dan membiarkan rakyatmu sengsara? Allah bakal tanya gitu. Woi anjing, woi babi, kenapa engkau tutup kepalamu dengan sorban, tapi kau jual ayat-ayatku dengan harga yang murah demi kepentingan perutmu? Woi anjing, woi babi, kenapa hadis-hadis kekasihku engkau pakai untuk tujuan yang batil, membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar? Allah bakal nanya gitu. Woi anjing, woi babi, kenapa kau kalau ceramah pakai tarif, pasang tarif? Allah bakal nanya gitu. Woi anjing, woi babi, kenapa engkau bilang kalau anak cucu kekasihku itu nggak ada? Allah bakal nanya gitu. Kenapa Allah nggak tanya? Karena binatang. Bener kan? Kalau ada yang tersinggung kan berarti anjing sama babi. Betul. Betul. Kalau ada yang tersinggung berarti dia nggak ngerasa sebagai manusia. Berarti dia ngerasa dirinya anjing. Dia ngerasa dirinya babi. Makanya jangan tersinggung. Sebab Allah nggak bakal nanya begitu. Kenapa? Karena binatang punya akal, tidak punya punya nafsu, tidak punya Nah, kita manusia sempurna. Kita manusia sempurna. Apa-apa yang tidak dipunya oleh malaikat, kita punya. Apa itu? Apa itu? Kurang keras apa? Kurang keras. Apa-apa yang tidak dipunya oleh binatang, kita punya. Apa itu? Apa itu? Terus intinya apa? Dengarkan baik-baik. Intinya, barang siapa yang akalnya mengalahkan nafsunya, akalnya menguasai nafsunya, akalnya menundukkan nafsunya, akalnya memperbudak nafsunya, kedudukan orang itu lebih tinggi dari malaikat. Sebaliknya, barang siapa yang nafsu mengalahkan akalnya, nafsu memperbudak akalnya, nafsu memerintah akalnya, sehingga dia belok ke kiri, terjerumus ke dalam maksiat, melanggar perintah Allah, menghalalkan segala cara untuk menuju kebatilannya, maka kedudukannya orang lebih rendah daripada binatang. Saudara-saudara, paham? Makanya jangan mau sok-sokan, oh saya lebaran. Lebaran itu milik orang-orang yang menang melawan hawa nafsunya, milik orang-orang yang menang melawan syahwatnya, bukan milik cuma orang nahan lapar dan haus. Kalau nahan lapar dan haus, onta 6 bulan nggak makan nggak minum, hidup onta. Betul? Betul? Saya tanya, sapi paling lama yang biasa sapi banyak. Sapi paling lama nggak makan nggak minum berapa minggu? Bukan, maksudnya paling lama terus dia mati. Seminggu kasih makan mati nggak? Enggak. 2 minggu? Mati. 2 minggu mati. Jadi kalau cuma nahan lapar dan haus, binatang juga bisa. Intisari Ramadan itu bukan hanya menahan diri lapar dan haus, tetapi menahan anggota tubuh zahir dan batin dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? 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 Terakhir, saya wasiatkan kepada kalian. Kalian orang-orang Madura, ini daerah mana ini? Iya tahu Madura, mana Sampang, Ketapang, Bangkalan. Saya wasiatkan kepada orang-orang Sampang, khususnya anak-anak muda Sampang, khususnya anak-anak Madura. Wahai orang-orang Madura, wahai rakyat Madura,
di dalam tubuh kalian mengalir darah-darah keberanian. Betul? Ada yang Madura. Mau di mana aja hidup. Dia mau tinggal di mana? Hidup dia. Kenapa? Bondo nekat. Iya. Saya punya murid namanya Arifin. Pergi sendiri ke Perancis. Hidup sampai sekarang jadi orang kaya raya, orang Sumeneb. Jualan sate di Perancis. Iya. Jadi orang Madura mau pergi ke tengah laut. Hidup dia. Saya waktu ceramah di Podeh, tahu Podeh? Saya ceramah 13 tahun lalu. Saya pikir, la ilaha illallah. Kok bisa nih orang hidup di sini ya? Pulau di tengah laut. 3 jam dari Sumeneb perjalanan. Kok Bangkalan? Semudi, Podeh. Iya, 12 tahun lalu kan saya ceramah di situ. Sampai bukan Kangean, ada Podeh, Semudi. Iya, 2 kecamatan aja itu. Saya bingung, ini tengah laut tuh. Tengah laut. Tapi ini orang 2 kecamatan hidup subur, makmur, jaya di situ. Sapinya gemuk-gemuk. Semua ada di situ, orang-orangnya makan enak semua. Itu luar biasa orang Madura. Betul? Dimanapun hidup. Nah, kalian punya darah-darah keberanian. Maka jadikan darah-darah keberanian kalian untuk kalian korbankan membela agama Allah sampai titik darah penghabisan, saudara. Saya dengar kemarin ada taruhan gara-gara kepala desa ya. Iya. Iya. Iya, pokoknya kan itu kan urusan dunia. Kalau urusan dunia, kalian orang Madura berani mengorbankan nyawa. Nyawa kalian taruhkan urusan dunia, urusan politik, ngebela lurah, ngebela kepala desa. Kalian berani korbankan nyawa. Kenapa kalian tidak berani mengorbankan nyawa untuk ustadz, kiai, ulama dan anak cucu Rasulullah SAW? Betul? Betul? Kalau rela mati demi lurah, demi politik, demi dunia, harusnya kalian lebih rela mati untuk agama, untuk rakyat, untuk ulama, untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, saudara. Makanya saya tanya masyarakat Madura semuanya, siap mati demi ulama? Siap hancur demi ulama? Siap binasa demi Indonesia? Siap bela anak cucu Rasulullah? Siap mati demi habaib? Allahu Akbar. Itu baru orang Madura. Kalau ada orang Madura benci habaib dan orang Madura, dia ragukan itu ya. Ya. Iya betul. Iya, bukan orang Madura nggak ada yang benci sama habaib. Kalau ada ngaku, ini orang Madura nggak suka sama habaib, benar orang Madura. Masuk diragukan itu ya. Betul? Betul. Nah saya mau tanya ini, sebagaimana pertanyaan Habib Muhammad tanya tadi. Orang Madura ini yang hadir di sini percaya nggak sama habaib? Percaya. Percaya nggak sama habaib? Percaya. Asa. Ada yang bilang kan habaib palsu. Ada yang bilang habaib di Indonesia ini palsu. Palsu. Tidak nyambung katanya nasabnya ke Rasulullah. Putus katanya. Percaya nggak? Percaya nggak? Nah, saya kalau mau pakai dalil, dia kan bilang 3 hari 3 malam saya berani debat ilmiah. Kalau saya bukan 3 hari 3 malam, 1 bulan nggak tidur debat sama kau masalahnya saya berani. Jangan kan 3 hari 3 malam, 1 bulan ayo. Saya cuma nanya simple saja, jawab. Pendiri NU siapa? Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tahu Qanun Asasi? Orang NU mana? Sini ada orang NU enggak? Wah. Di NU itu ada namanya Qanun Asasi. Qanun Asasi itu ADRT-nya NU. Di
situ Kiai Hasyim Asy'ari meletakkan syair Habib Ahmad bin Abdullah As-Segaf yang ngarang kitab Fathul Garud. Nggak saya tanya, kira-kira sembarangan nggak ulama sebesar beliau meletakkan syairnya Habib di dalam Qonun Asasi yang begitu penting? Sembarangan apa enggak? Sembarangan apa enggak? Berarti beliau cinta nggak sama Habib? Cinta nggak? Kalau cinta berarti percaya nggak? Percaya nggak? Itu satu. Kedua, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pernah bikin kitab tipis, ana lupa nama kitabnya. Pokoknya di situ beliau itu membantah Kiai Haji Abdullah Yasin. Nah, beliau mengatakan bahwasanya Kiai Abdullah Yasin itu masruqat, mencuri. Masruqat itu mencuri. Jadi ada di dalam kitabnya ada hasil curian daripada diwannya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Loh, dari mana Kiai Hasyim Asy'ari tahu? Berarti kan Kiai Hasyim Asy'ari membaca kitabnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Pengagum Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Cinta sama Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu satu. Yang kedua, Syekhona Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil Bangkalan cintanya sama habaib. Beliau tidak milih-milih, nggak kayak orang sekarang. Orang sekarang, oh saya cuma cinta sama Habib Bahar, saya cuma cinta sama Habib Rizik, sama Habib-Habib yang lembut saya nggak cinta. Ah, itu bodoh, bukan cinta. Sebaliknya, oh saya cuma mau cinta sama Habib ini, yang lembut-lembut ini, yang sejuk-sejuk. Habib-Habib yang keras-keras, yang tegas-tegas, yang kasar-kasar saya nggak cinta. Ah, bodoh juga itu. Kiai Khalil cinta sama Habib, mau tua ataupun mau besar ataupun mau yang tenar atau yang enggak, mau yang kaya atau yang mau yang pinter atau yang dicintai sama Kiai Khalil. Sampai Kiai Khalil ngomong ke muridnya, murid tahu bersama dia. Santre. Dia enggak. Buatin minum apa sih? Abe aki ngenom. Beda Habib. Santrinya bingung, mana Habibnya? Kan Habibnya nggak ada. Habibnya nggak ada. Tapi santrinya nurut, dibikinin minum. 5 menit kemudian datang nih Habib. Kaget nih santri. Begitu nih Habib pulang nanya santri, Kiai, kok oneng sampean? Jangan ketawa. Apa jawab beliau? Engkau nyium baunya Rasulullah SAW. Saya mencium bau Rasulullah dalam diri Habib. Kiai As'ad, tahu Kiai As'ad kan itu bondo? Kiai Samsul Arifin tahu kan? Beliau cinta nggak sama Habib? Kiai Hamid Pasuruan cinta nggak? Itu kiai-kiai yang keilmuannya luar biasa, walinya luar biasa. Nah ini ada baru Ustadz kemarin sore, Kiai kemarin sore, ya ngomong habaib itu nggak ada. Sayyidina Ubaidillah Ahmad Al-Muhajir nggak pernah punya anak Ubaidillah. Loh, nah berarti salah dong Kiai Hasyim Asy'ari. Salah dong kiai yang lain lagi. Nah sekarang pertanyaannya begini aja, saya tanya, jawab yang keras. Mau lebih percaya sama Kiai Hasyim Asy'ari atau percaya sama Imad? Yang keras. Mau percaya sama Kiai Khalil Bangkalan atau percaya sama Imad? Mau percaya sama Kiai As'ad atau percaya sama Imad? Mau percaya sama Kiai Samsul Arifin atau percaya sama Imad? Mau percaya sama Kiai Hamid Pasuruan atau percaya sama Imad? Udah cukup begitu aja, nah, nggak usah apa namanya? Cukup begitu aja, nggak perlu pakai dalil lagi, capek kalau pakai dalil. Cukup kan? Clear kan? Jadi terserah udah, kalian mau percaya silahkan, enggak juga silahkan. Kalau saya mau bantah-bantahan masalah ini, ya
Habib Hanif kemarin udah bikin udah jelas terang benderang, tetap aja dibantah. Orang namanya hasud. Orang hasud itu ya apa sih? Orang hasud itu gimana orang hasud? Padahal gini, saya tanya, kalian lihat ceramah saya dari dulu sampai sekarang ada berubah nggak? Ada nggak saya muji-muji pejabat gitu? Ada nggak? Tetap kan? Kalau si Imat enggak. Dulu kita harus mencintai habaib. Habaib itu anak cucu Rasulullah. Dulu. Sekarang beda lagi. Berarti kan nggak konsisten. Betul? Saudara, saya mau tanya sama kiai-kiai habaib yang ada di sini. Beliau, seperan aja. Hadis sahih, kalau kiai sendiri lebih milih mana? Lebih milih hadis sahih atau qaul ijtihad atau rakyatnya ulama? Hadis sahih. Yang lain? Qaulnya Imam Syafi'i apa? Mau milih hadis sahih apa qaulnya Imam Syafi'i? Tetap hadis sahih. Hadis sahih itu bisa membantah, bisa mematahkan segala, mau qaul, mau ijtihad, mau ra'i, mau pendapat ulama manapun bisa dipatahkan dengan hadis sahih. Betul? Apalagi udah hadis sahih mutawatir lagi. Perawinya banyak. Nah, ini biar kalian paham. Dan saya nggak mau ceramah begini. Udah deh, nggak usah ya. Lanjut. Perhatikan, makanya perhatikan. Satu, hadis riwayat Imam At-Tabrani. Ya, ini hadis riwayat Imam dalam kitab Mu'jamul Kabir. Jalur Abdullah ibn Mas'ud. Yang kedua diriwayatkan Imam Hakim dalam Mustadraknya. Yang ketiga diriwayatkan Imam Baihaqi ya, dalam Musnadnya, jalur Sayyidina Umar bin Khattab. Yang keempat diriwayatkan Imam Ahmad dalam Sunannya, riwayat jalur dua, Musawwir ibn Makhramah sama dari jalur Abu Sa'id Al-Khudri. Apa bunyi hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sababin wa nasabin wa fi riwayah sihrin munqati'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi wa fi riwayah sihrin. Semua sebab hubungan, kekerabatan, garis keturunan dan periparan semuanya terputus pada hari kiamat kecuali sebabku, hubunganku, keturunanku, keluargaku, dan kekerabatanku. Itu hadis Rasulullah SAW. Saya tanya, kau berani bantah hadis ini? Ada ulama yang berani bantah? Ulama Madura, ada yang berani bantah hadis itu? Ada yang berani bantah itu hadis? Hadis Hasan, hadis Sahih, mutawatir, ada di Mukhtasar Bukhari. Ada yang berani bantah? Anak cucu Rasulullah itu bakal ada sampai hari kiamat. Makanya ini jadi kalau saya bilang itu iblis bersorban. Apa? Iblis bersorban. Tugasnya iblis apa? Menghilangkan iman dari hati orang Nah, iblis bersorban, dia mau menghilangkan dalam keyakinan orang-orang umat Islam, apalagi orang awam, dia mau hilangkan keyakinan bahwasanya habaib Indonesia itu gak ada. Kira-kira ustaz seperti ini benar nggak? Benar nggak? Benar apa salah? Benar apa salah? Ikuti apa jangan? Ikuti apa jangan? Kalau dia ngomong 3 hari 3 malam berani debat, saya 1 bulan berani debat saya. Ayo,
Kalau ngomongin masalah Sayyidina Ubaidillah. Sekarang saya tanya, alasan dia selama 500 tahun atau 5 abad, selama 5 abad itu nggak ada yang mencatat nama daripada Sayyidina Ubaidillah. Dia pakai kitabnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, nama kitabnya Syajarah Mubarakah. Saya juga sering baca, saya baca kitab tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, nama kitabnya Tafsir Al-Kabir. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab Asy-Syajarah Mubarakah memang tidak mencatat Ahmad Al-Muhajir punya anak yang bernama Abdullah atau tasghirnya adalah Ubaidillah. Tapi itu bisa jadi tanpa sepengetahuan daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tapi kan ulama-ulama tarikh, ulama nasab abad ke-10 ke-11 mereka kan mencatat. Sekarang saya tanya, kalau kurun waktu yang dijadikan alasan, saya tanya, kalian jawab. Kalian bisa tahu ada nabi dan rasul itu dari mana? Asalnya dari mana? Dari Quran. Kalian bisa tahu ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, itu dari mana? Nah, kurunnya berapa ratus tahun itu kurun. Taurat ke Quran, kurun Zabur ke Quran, kurun Injil ke Quran, itu berapa abad? Terus apakah ente berani mengatakan bahwasanya Al-Quran walaupun terakhir tetapi Taurat lebih mulia dari Quran? Berani ngomong gitu? Berani ngomong Taurat lebih sahih? Contoh Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir, Nabi yang pertama, Nabi ya. Apakah berani karena Nabi Muhammad Nabi yang terakhir, kurun waktunya jauh, apakah berani engkau mengatakan Nabi Adam lebih mulia daripada Nabi Muhammad? Apakah berani engkau mengatakan Nabi Muhammad tidak bisa lebih dipercaya daripada Nabi Adam? Jadi kurun waktu itu nggak bisa dijadikan patokan, betul? Nggak bisa dijadikan ukur. Kita mazhab apa? Syafi'i. Imam Syafi'i sama Imam Hanafi lebih dulu mana? Imam Hanafi. Tapi apakah kita berani, walaupun kita mazhab Syafi'i, apakah kita berani mengatakan bahwasanya Imam Hanafi tidak lebih mulia daripada Imam Syafi'i? Berani kita ngomong gitu? Nggak berani kan? Nah makanya kalau ngomong, kalau mengeluarkan fatwa atau ijtihad atau pendapat itu hati-hati, tawarru. Sifat ulama itu harus tawarru anil fut. Tapi kalau saya sih terserah kalian. Kalian mau percaya Habib, mau enggak ya urusan kalian. Saya andaikan bisa ini Habib dikasih, saya mau kasih ini, ambil bismillah, makan tuh bismillah, makan. Toreh. Makan tuh bismillah. Dipikir enak dari Habib. Habib. Tanggung jawabnya berat. Betul. Makanya yang begini-begini jangan diikuti. Tapi cuma satu orang aja begini. Yang lainnya, kalau orang yang berilmu, yang benar-benar paham, benar-benar alim, nggak bakal seperti itu. Cuma cari sensasi, biar tenar, biar di orang tahu. Iya kan? Saya tanya orang Madura, cinta Abai apa tidak? Cinta Abai apa tidak? Jadi ini orang pengen benturkan Habib sama Kiai. Padahal udah menjadi adat istiadat kita. Habib berguru sama Kiai, nanti si Kiainya berguru sama Habib, nanti si Habibnya berguru sama Kiai lagi, nanti si Kiai berguru sama Habib. Saling berguru, saling menghormat, saling memulia, saling mengharga. Jadi saya tidak memberikan pendapat apapun tentang masalah ini karena saya tidak berani. Jadi terserah kalian mau percaya Habib atau tidak. Kalian percaya Habib tidak nambah mulianya Habib, kalian tidak percaya tidak membuat Habib itu hina. Jadi semuanya kembali kepada kalian. Akan tetapi ingat satu hal saudara-saudara, apa itu? Bahwasanya nanti di akhirat kadar yang menentukan apakah kalian akan dihalalkan atau diharamkan untuk memandang wajah Nabi Muhammad, itu tergantung keyakinan kalian akan adanya habaib anak cucu Rasulullah, ada atau tidak
maka itu juga yang nanti akan menjadi kadar kelak di akhirat. Kalian akan bisa memandang wajah Rasul atau tidak bisa memandang wajah Rasulullah SAW. Orang-orang yang tidak mempercayai adanya dzurriyyah Rasul, ini adalah orang-orang yang telah menyakiti Rasulullah SAW, membuat sedih Rasulullah SAW. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikuti kiai yang lurus. Ikuti kiai yang lurus. Ikuti ustadz yang lurus. Ikuti ulama yang lurus. Ikuti habaib yang lurus. Makanya kalian orang Madura, ya, orang Madura taat sama ulama, taat sama kiai, taat sama baik. Kalau demi lurah, demi kepala desa berani carok-carokan, berani mengorbankan nyawa, masa untuk agama tidak berani? Ya? Masuk penjara berani nggak? Berani nggak? Wah, ntar ditodong senjata nangis. Ya, saya berkali-kali di penjara, baru keluar masuk lagi, baru keluar masuk lagi, baru keluar masuk lagi. Diborgol tangan saya, ini salah bangun. Diborgol perut saya, diborgol kaki saya. Berkali-kali di penjara, dipikirnya saya bakal kapok kali, dipikirnya saya bakal capek kali, bakal lelah kali. Enggak, tidak ada kata kapok untuk berjuang untuk agama, untuk bangsa, untuk negara. Yang saya perjuangkan rakyat, rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita. Maka saya baru di sini bersumpah demi Allah, untuk bangsa, untuk rakyat, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, cara saya, murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap hancur di Indonesia, siap binasa di Indonesia, siap lawan pengkhianat bangsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma barik jam'ahum, Allahumma farrij jam'ahum, Allahumma adlil adadahum, Allahumma jali da'ilaka alaihim, Allahumma awsil al-azab alaihim, Allahumma akhrijhum an da'iratil hilm waslubhul madad al-imhal. Kaf haya insaf kifayatuna amin amsi kaf himayatuna. فسيكفيكهم الله السميع العليم فسيكفيكهم الله السميع العليم فسيكفيكهم الله السميع العليم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sebelum saya tutup, saudara-saudara, saya nggak tahu kapan saya mati. Mungkin bisa besok, bisa lusa, atau bisa kapan. Karena saya mendapat bocoran, saya diincar untuk dibunuh. Bukan lagi di penjara, karena penjara udah gak mempan buat saya. Saya wasiatkan kepada kalian, andaikan saya mati, entahkah mati dibikin seperti kecelakaan, atau mati diracun seperti mati kena penjepit seperti seakan-akan kena jantung barang diracun. Andaikan saya mati, bersumpahlah kalian, berjanjilah kalian, kalau saya mati, jangan pernah kalian padamkan api-api perjuangan yang selama ini telah saya nyalakan, saudara. Allahu Akbar. Siap lanjutkan perjuangan, siap lanjutkan perjuangan, siap lanjutkan perjuangan. Kalau saya mati, demi Allah, anak istri saya akan tersenyum melihat mayat saya. Kenapa? Anak istri saya bakal berkata, ya Allah, kakak udah mencapai cita-citanya kakak. Oleh karenanya hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita doakan para ulama-ulama, para habaib-habaib, semoga Allah panjangkan umur beliau. Habib Bidin, ini beliau orang Masya Allah, orang tawaddu, orang soleh, jangan jauh dari beliau. Beliau Kiai Fauran Alawi, jangan jauh dari beliau, deketi terus beliau. Karena beliau-beliau ini memiliki sanad ilmu yang jelas, apalagi di Madura ini sanad ilmu kebanyakan itu ke Abu Yamaliki. Jangan jauh-jauh dari beliau.
Itu dekat itu bakal selamat dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal. Kedua mempelai khususnya. Terakhir satu kata-kata saya ingat. Anak perempuan ketika sudah menikah, dia bukan milik bapak atau ibu, tapi dia sepenuhnya milik suaminya. Tapi laki-laki, walaupun dia menikah, dia bukan milik istrinya, tapi dia adalah milik bapak dan ibunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mobil, mobil.